Ya, namanya juga karyawan. Mau denger agak. Selamat siang para teman karyawan. Asik. Mantap ya teman karyawan ya. Selamat datang di podcastnya namanya juga karyawan, Ya, betul. yang dimana kita ngebahas apapun permasalahan, apapun isu-isunya dari sudut pandang karyawan. Betul sekali. Bersama saya Novan dan saya Maman Katelo. Ya. Ini udah episode ke 5 berat 5 ya? 5. Anjir, 5. Lumayan lah ya. Lumayan lah Ya. Meskipun engagementnya masih sedikit, Ya, gak apa-apa. masih teman-teman sendiri ya, gak apa-apa lah. Karena kita memang niatnya produk ini kita akan bawa ke kancah dunia. Ya, jadi harus bertahap ya, step by step. Ya kan kita mau ke apa sih pameran foto tuh yang kemarin tuh? Nggak nyambung sih dari Kan- podcast ke kan foto-foto Kan gitu. film ada 2 orang mabok kan, belum ada podcast 2 orang mabok, bener nggak? Iya sih. Jarang yang minum-minum gitu kan. Benar. By the way kita sekarang karena lagi ini jadi ada sponsorship asik. Enggak sponsorship sih. juga sih. Kita tuh minta izin ke pihak kafenya, Yes. terus dari kafenya mengizinkan Betul. kasih lampu hijau lah buat Yeah. kita bikin podcast di sini. Betul. Nah, dari si pihak kafenya minta buat nanti Kita kalau udah diupload di tag Betul. di Instagram. Ya namanya ini ya. Waduh. Video editor tau ya. Tapi udah males ngedit tahu. nantilah gampang itu mah. Kita di mana? Di Laman Teduh. Laman mantap Teduh banget. Cimahi. Kafenya asik nih, cozy, Asik nih, cozy, adem. adem buat orang-orang Konsep- yang suka pohon-pohonan. Konsepnya tuh emang outdoor gitu lah. Iya, outdoor. Outdoor. Ini di depan kita juga ada lagi kambing lagi makan. Ada yang lagi tenang, Mas, tolong itu babinya jangan dibawa ke sini, Mas. Daripada mah usah. Kan namanya outdoor aja. Enak lah, cozy lah buat acara-acara keluarga. Jadi kalau misalnya mau reservasi bisa aja langsung tag di Laman Teduh. Cek aja di IG-nya di @lamanteduh. Laman Teduh bukan sih? Videografer coba lihat IG-nya Laman Teduh bukan? Nah, kerja ada kok, kerja dikit. Cepat berjalan nih waktu nih, Aduh. Tapi ya ini sekali lagi ini tuh bukan kita di endorse atau gimana. Ya, Kita di cuma endorse. tuker benefit aja lah. diliatin dong bukan gimana. Ya benar Laman Ya. Teduh. Underscore Laman Teduh. _ Laman Teduh. Oke. Dan nanti bisa dicantumin aja. Asik banget. Asik. Tolong kerja ya videografer ya. Gokil. Videografer video editor ya. Padahal video editornya masih dia juga. Kita masuk ke topik pembahasan nih. Sebelum masuk topik pembahasan nih, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. seminggu, Alhamdulillah baik. Kita tuh ya emang jadwalnya emang seminggu sekali ya. Iya. Karena punya kegiatan. Sorry guys, aku ngerokok sambil ngopi. Aman. Maaf ya. Saya doang yang videografer ya. ngerokok. Videografer ngerokok kan? Selama seminggu ini ya Kegiatan apa? Kegiatan yang dilakukan biasa aja ya. biasa aja, tetap kerja karena saya seorang karyawan. Oh iya, ada hal lucu nggak minggu sekarang? Hal lucu sih saya punya gebetan sekarang mah. Anjir, ngomongnya harus dijaga nggak? Bodo amat lah. Ntar gebetannya satu tempat kerja nggak? Enggak sekarang mah. Di mana? Emang gak nyari tempat yang setempat kerja. Di orang mana? Di luar lah pokoknya. Adalah pokoknya. Tapi ini juga buru pabrik. Enggak. Apa? Bukan anjir. Kayak admin gitu lah. Bukan admin slot yang pentingnya. Intinya bukan admin slot. Kita doakan semoga cepat muncul di kamera ya. Tapi lebih baik mah ya istri Anda dulu yang dimasukin yang seorang kameramen dulu lah. Gitu mah nanti lagi itu mah. Setiap kita Tuh, bikin nanti lagi itu mah. Kita skip itu mah nanti lagi. setiap kita bikin podcast dia sering menemani. Jangan gitu sengaja kan saya butuh videografer ya. Ya. Videografer Tapi kayaknya apa? kalau misalkan nanti saya udah dapat nih jodohnya ya. Ya. Lebih seru ya kayaknya kita dikumpulin empat-empatnya gitu. Nah, Kita itu. ngobrolin. Nah, Dari sudut pandang masing-masing kan sama-sama pekerja nih semuanya. iya. Tapi kan Karyawan juga. saya takut masalah di sini dibawa ke Apa? ranah rumah ya. Jadi bahaya banget aduh. Nantilah bisa dibicarakan lagi. Oke, kita langsung masuk ke episode ke-5. Episode kelima kita bakal ngebahas soal Anak Mas. Anjir. Bukan anak abah. Bukan. Aduh. The Golden Boy. Golden Boy itu Aduh. perasaan dulu ada komik nanya. Ada sih, cuman aku gak baca, gak tahu. Oke. Anak Mas menurut Anova nih. Anak Anak Mas. emas tuh
seorang ini kan konteksnya itu kan karyawan ya di tempat kerja. Oh enggak, konteksnya mau yang lain boleh. Universal aja. Enggak. Ya enggak lah. Maka menurut pendapat sendiri dulu. Entah di tempat kerja atau universal nggak masalah. Universal dulu lah. Anak emas tuh orang atau bawahan atau anak sendiri mungkin Oh iya. yang paling dimanja sama si sesepuhnya ini, si orang tuanya ini atau si atasannya ini. Itu aja sih. Oh. Kalau dari konteks karyawan? Kalau konteks karyawan ya orang yang paling, kalau dibilang berkesan sih enggak juga ya. Banyak yang berkesan cuman mereka nggak menjilat aja gitu. Anak emas tuh kalau di konteksnya karyawan di tempat kerja tuh bawahan yang paling dapat perhatian dari si atasannya karena dia telah melakukan ya mungkin dari etos kerjanya. Paling positif sih ya itu dari atas kerjanya, makanya dia dapat perhatian dari atasannya. Mungkin ada kesempatan buat dia dapat naik jabatan, itu mungkin, atau dapat fasilitas lain yang orang lain belum tentu dapat. Itu yang positifnya. Kalau yang jeleknya ya buat si penjilat itu kebanyakan. Nah, tapi kebanyakannya memang penjilat. Oh, dilemut. Kalau dari persepsi mah anak emas, kalau universal mah anak emas ya anak kesayangan, udah gitu aja sih. Iya. Ribet amat muter-muter. Ya, benar sih. Ya benar sih. Singkat padat, anak kesayangan. Kalau dari konteks karyawan ya sama, enggak. Konteks tempat kerja ya harus dibedah dong secara ilmiahnya tuh. Nah, problemnya kalau misalnya di tempat kerja buat aku mah ada dua, Pak. Pertama memang karena anak yang bisa diandalkan, atau karyawan bisa diandalkan, atau kedua adalah karyawan yang melemot. Udah gitu aja. AKA menjilat udah itu aja, cuma dua, nggak ada lagi. Itu menurut definisi kita berdua. Kalau menurut prompter nih? Menurut prompter yang dimana itu dapat dari Bah Google ya pastinya. Anak emas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sangat disayangi atau dihormati. Kan benar. Istilah ini bisa digunakan untuk menggambarkan anak dalam keluarga, anak yang bekerja di bawah atasan, atau anak yang diambil oleh bangsa lain. Anjir asa penculikan anjir. Jadi budak gitu. Tuh, ingat anak yang diambil oleh bangsa lain. Kurang pas ngomong dari asa ngadenge zaman perang gitu. Tuh orang maksudnya mengadenginnya pas menggambarkan anak dalam keluarga. Masih ngerti lah. Masih paham lah itu. Masuk akal. Cuman pas mana ini? Ini dia. Sorry guys. Kalau masih ngomong anak dalam keluarga ngerti, aman lah ya, kita ngerti. Anak yang bekerja di bawah atasan paham. Ya kita emang relevan, relevan. Betul. Terus yang ini anak yang diambil oleh bangsa lain. Kayaknya itu lebih ke budak deh. Jual beli anjing. Trafficking anjing. masuk black market anjing. Anjir, masuk black market anjing. Lanjut ke bawahnya nih. Dalam keluarga, anak emas adalah anak yang mendapatkan perlakuan istimewa dibanding anak-anak lainnya. Namun istilah anak emas dalam dunia kerja merujuk pada orang yang mendapat perlakuan istimewa dari atasan. Ya, makanya dapat fasilitas-fasilitas itu. Tuh, perlakuan istimewa ini bisa berupa promosi jabatan atau perlakuan khusus lainnya, kan? Nah, bener kan? Saya tanpa membaca ini, setidaknya perspektif saya tentang anak emas itu sedikit sama lah. Betul. Memang gitu sih. Mau ditanya ke orang lain juga sama. Pasti bakal jawabannya sama. Udah jelas nih, mendapat perlakuan istimewa. Makanya anak emas. Itu kan masih abu-abu tuh. Tapi ini kan perlakuan istimewa ini bisa berupa promosi jabatan atau perlakuan khusus. Kan? Iya. Bener tuh. Ini kan anak emas. Yes. Kalau anak silver, anak perak. Kalau anak silver biasa di lampu merah. Itu anak silver aja. Kamu lihat itu ke daging-dagingnya juga silver kayaknya itu aja. Nah, kalau ini di tempat kerja Adui ada enggak yang dijadiin anak emas sama atasan Adui, atau mungkin Adui sendiri gitu? Sok akui saja. Akui saja. Fuck, enggak aja. Kalau anak gimana ya nyebutnya ya? Sebenarnya konteks di tempat kerja aku mah anak emasnya abu-abu.
Tapi memang kebanyakan ada beberapa, yaitu tadi ada 2 orang, ada 2 bagian lah. Dimana yang satu memang karena kinerja, yang satu karena memang menjilat gitu. Karena notabene gini, kalau misalnya memang karena kinerja kita bisa lihat dia punya tanggung jawab lah gitu emang. Tapi kalau misalnya lewat jalur menjilat, tidak butuh tanggung jawab. Orang ribu, dia nggak ikut ribu. Oh gitu. Orang kerja, dia senyum-senyum. Bagus sih, bagus. Iya. Kalau di aku sedikit unik. Aku malah Ini nih yang lucu nih. Gimana? ada 2 orang. Udah lah, lur. Set, oke. Ada 2 orang ke backgroundnya sama lah ya. Bentar, Mbak videografer, minta tisu dong. Makasih. Gimana? Ada 2 orang ya di aku tuh, di tempat kerja aku tuh. Di divisi aku juga sama. Oh, iya? Teman aku sendiri juga. Nah, dia tuh menjilat ke atasan. Kedua-duanya. Yang dijilat apa nih? Harga dirinya. Harga dirinya. Oh iya. Harga dirinya. Aman lah ya. Iya, aman. Terus. Kita bisa ngebelokin. Oh, mantap. Enggak jauh kayak kemarin ya. Kemarin jauh bisa. Anjing mana perfect lagi pagi banget aja. Nah, ada 2 orang yang menjilat atasannya. Dia tuh udah ngelakuin berbagai macam hal. Sampai dia tuh mau disuruh-suruh sama atasannya kayak bener-bener kayak udah jadi babu aja lah gitu. Anjir. Sampai segitunya. Tapi itu teh dia dengan kerjanya gimana? Maksudnya gimana? Misalkan biasanya mau disuruh-suruh nih. Tapi tanggung jawab job desk-nya dia dikerjain. Beres. Nah, sampai tiap lebaran lebaran Idul Fitri, dia tuh tiap abis mudik, balik lagi ke Bandung lah ya, ke Bandung, emang di Bandung. Dia tuh suka bawa oleh-oleh buat si atasannya. Sampai segitunya. Urang mah gak inget sama sekali sama atasan gitu, bodoh amat gitu kan. Kita mah inget sama atasan tuh cuma di tempat kerja doang. Dia mah sampai segitunya. Karena kan atasan juga manusia ya. Iya sih, benar. Tapi kan untuk saya pribadi, mereka lebih banyak uang gitu kan. Untuk para atasan bener Pak itu teh. Daripada kami ngasih ke Bapak, mending Bapak ngasih ke kami. Bukan lebih realistis, lebih masuk akal itu kan. Betul. Mereka lebih banyak uang, harusnya kita yang dikasih lah setidaknya amplop lah gitu kan. 100.000 mah. Yang mental miskin. Iya anjir. Gak gitu ya konsepnya. Enggak. Ya, kayak gitulah intinya mah. Sampai tiap lebaran tuh, tiap lebaran Idul Fitri, nah si teman-teman aku ini tuh suka banyak. Ada dua ya teman-teman lah ya, si 2 orang ini tuh suka ngasih entah oleh-oleh lah, intinya oleh-oleh. Sampai Bapak itu. Sampai untuk yang lain teman-teman dibawa juga. Enggak. Sampai yang bikin teman-teman yang lain kesal tuh, ini dia tuh kalau misalkan ada satu orang yang kerjanya malas ya misalkan ya, dilaporin. Kan bener banget ngejilatnya kan, kayak gitu mah. Dilaporin lah. Sampai ada satu lagi, dia tuh udah dapat fasilitas lah, apapun yang dia pengen. Misalkan untuk mendapatkan fasilitas kayak, misalkan ya ini mah di tempat kerja tuh kita kerjanya sebagai montir, dikasih lah spare part itu secara gratis. Malah sampai diambilin sama si atasannya, dikasih. Biasa kan kita yang nyari nih. Nah ini masih atasan yang nyariin barangnya buat si dia. Segitunya. Tapi giliran diangkat, giliran ada pengangkatan jabatan, dia gak kepanggil. Iya. Terkadang buat kalian yang tukang jilat, mohon maaf ini mah, atasan juga punya nilai. Ada atasan yang memang ngambil ego, ada benar. Emang ada benar ada itu. Tapi zaman sekarang atasan kayak gitu, apalagi orang-orang pintar sekarang tuh nggak akan berlaku kayak gitu. Percuma, karena dia tahu ketika kantor kamu dinaikin, kamu akan membebani tim yang lain. Iya. Gitu. Atau mungkin kalau misalkan maneh udah misalkan ya sama atasan tuh udah dinaikin jabatannya. Kalau nanti udah dinaikin jabatannya, maneh nggak akan sebaik itu sama si atasan itu. Kadang jadi ngelunjak jadinya. Betul. Memang ada yang kayak gitu, betul. Setuju. Nggak, atasan juga nggak sekosong itu. Iya, betul. Betul memang. Meskipun emang orang mengakui ya, atasan tuh kebanyakan menyebalkan gitu. Memang. Ya mungkin kita kebanyakan, semua. Ya mungkin menyebalkannya mungkin karena kita nggak tahu maksudnya aja. Tapi kan kebanyakan di kita atasan tuh sebenarnya, kok buat aku mah ya, pandangan aku mah mereka tuh tidak terlalu menyebalkan kalau cara penyampaiannya betul. Iya. Tapi kenyataannya selama ini ilmu komunikasinya wah parah anjing.
Karena kita juga kan beda perspektif. Betul. Perspektif. Jarang sekali atasan yang memberikan informasi secara konkret dan baik yang ada di kepalanya. Apalagi kalau udah disangkut pautin sama ego kan. Nah, Mereka gak mau denger. manusia banget. Manusia banget lah, Nggak manusia bisa banget. dicolek egonya sih. Iya. Saya juga sama lah, ego juga gitu, sama. Sama. Setidaknya kalau kita ngejelekin diri sendiri, ngejelekin orang lain, terus ngejelekin diri sendiri tuh kayak masih aman lah ya, masih fair gitu kan. Iya. Gak bisa disalahin banget. Makasih ya Mbak. Makasih teh. Terus mau dilanjut gak? Lanjut dong. Oh. Aku atau Adwi? Langsung aja. Keep up langsung. Anak emas sering dianggap sebagai anak yang sempurna. Anjir. Kurang gak expect sih. Dipuji secara berlebihan dan diberikan perhatian dan dukungan tanpa perlu berupaya. Nah kan? Barusan orang dihuapan, benar-benar dihuapan. Matang nangke pas mendapat sesuatu, mendapat jabatan sesuatu, akhirnya tuh bisa namanya. Nah eta dihuapan wae. Repot sendiri jadinya tuh. Nah, terus perlakuan istimewa yang diterima anak emas bisa berdampak negatif pada hubungan dengan saudara kandung, orang tua dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan dirinya sendiri. Eta kumaha? Ya itu yang tadi dihuapan kan negatif, Pak. Enggak, maksudnya tuh dampak negatifnya tuh jadi apa gimana? Iya, jadi kan kalau jadi manja gitu. Iya, karena sifatnya sifat manusia itu tuh ketika dia sering disuapin, dia enggan berusaha. Contoh nggak usah jauh-jauh. Oh iya sih. Ketika kita sering, kalau kata gue, kalau misalnya zaman sekolah lah kita ambilnya. Di buku ada, tapi selama ini sama gurunya dikasih, tiba-tiba pada saat ujian mengharapkan kunci jawaban. Padahal di buku ada. Contoh lagi kedua, dunia kerja. Misalnya dunia kerja kayak apa? Biasa kalau ada trouble dikasih tahu solusinya, misalnya ngerjain A caranya jadi B biar beres, ngerjain B caranya pakai C biar jadi beres, bener nggak? Ya, tiba-tiba atasannya nggak ada masalah, dia nggak tahu nih kira-kira bakalan gimana, nggak dikerjain kan? Oh iya. Nunggu disuapin. Makanya itu. Ketika ada posisi tertentu dia tidak punya solusi problem solving. Nah, karena problem solving keluar untuk orang pemikir, pengkritis, problem solving, karena mereka biasa bertemu masalah-masalah yang notabene-nya punya yang harus mencari solusinya gitu. Iya, dia berani untuk buat mencoba menyelesaikannya sendiri. Betul. Tapi ya uniknya gitu ya, orang-orang yang punya skill gitu dalam problem solving ini biasanya IQ-nya tinggi anjir. Ya soalnya yang aku lihat ya gitu. Kameramen emang orang IQ-nya tinggi gitu? Nah, kan ya kan udah ngalamun loading lama. Sudah ketahuan kan. Tapi yang aku temuin beberapa orang terus dapat informasi dari internet lah ya. Biasanya yang punya IQ tinggi itu dia punya skill problem solving itu. Betul. Mungkin IQ-nya di atas orang rata-rata lah. Karena kan misalnya paling beda dikit aja, karena yaitu tadi ketika problem solving dilakukan oleh orang-orang tersebut karena dia biasa terima masalah, Pak. Iya, terima masalah. Jadi kan dia harus memecahkan masalah itu menjadi jawaban A, B, C gini. Dan biasa itu dominannya di anak laki-laki. Kenapa tidak menyebut perempuan? Karena maaf, ini kita out of context. Laki-laki itu berpikir dengan logika, perempuan itu berpikir dengan perasaan. Kalau kita memikirkan sesuatu menggunakan perasaan, otomatis tidak bijak, betul? Ya, benar. Kan? Karena menuruti kata hati. Betul. Kalau pakai dengan logika akan muncul kebijaksanaan di mana ini bisa dilakukan atau tidak. Kalau bisa dilakukan, apakah akan baik atau tidak? Untuk para pendengar perempuan, mohon maaf, tapi kenyataannya begitu. Betul, kameramen? Terima enggak? Tidak juga. Si gano betul si yakin tapi meleset iya mas sarua. Oh iya yakin ntar kesini bener-bener nggak kelewat mah hehe hungkul mun orang nggak dicarekan bebeakan. Terus ini kalau lanjut lagi, namun dalam dunia kerja istilah anak emas bisa merusak kinerja dan performa perusahaan tuh kan. Hal ini karena anak emas bisa menimbulkan kegaduhan, menguras energi dan memperlambat pertumbuhan kinerja. Kinerja itu tuh maksudnya kinerja dan performa perusahaan tuh secara overall semua.
Lebih ke tim kayaknya. Karena kan Oh. ketika kan sebuah perusahaan itu bekerja dengan cara tim kan. Mhm. Katakanlah ketika kita udah bersinergi tiap tim tiba-tiba ada yang dianakmaskan, otomatis akan yang harusnya kinerja 100% akan Oh, turun iya, kan. iya, iya. Itu kan menghambat kan. Iya benar sih, Ya benar. gitu maksudnya. Aku kira tuh kayak jadi ke performa perusahaan secara overallnya gitu. Itu juga kan mempengaruhi ke overall, Pak. Mempengaruhi tapi nggak terlalu gede juga sih sebenarnya. Tapi untuk konteksnya untuk satu tim ya itu mungkin Iya, berdampak itu besar. Tapi buat aku, buat ke perusahaan juga sebenarnya berdampak besar. Mungkin tidak terlihat dan tidak diperlihatkan. Oh. Karena kalau misalnya jujur, kalau misalnya ibaratkan sebuah anak emas itu memang menghambat kinerja, bikin kegaduhan dan menguras energi juga. Kalau diomongin tiap meeting, tiap all hand, udah pasti itu ditandain sama yang lain. Tandain gara-gara sia. Nah biasanya orang kayak gitu kan anak emas tuh konotasinya emang negatif ya. Betul. Udah jelas lah ya. Meskipun ada sisi baiknya juga, tapi ya tetap yang dilihatnya tuh ya sisi buruknya aja. Kan manusia. Nah, Gitu terus. anak emas tuh kan biasanya banyak dibenci sama orang. Betul. Biasanya kayak gitu ini ya. Orang yang kayak gitu tuh kalau misalkan dia resign dari tempat kerja, dia gak bakal ditanyain-tanyain. Kayak nah keluar. Biasanya kayak gitu ya? Enggak. Kayak atau atulah keluar atau gitu. Kalau buat aku mah malah kebalik gini. Tergantung ya, makanya tadi aku bilang persepsi anak emas itu ada yang kayak by prestasi atau by menjilat. Sekarang gini, kalau kita tahu anak itu naik karena menjilat, kita tahu kinerjanya kayak gimana, apalagi teman kita. Ya. Kan? Otomatis itu kan ngeganggu dia keluar. Gak akan dipertanyakan kan? Nggak akan. Kinerja. Iya. Tapi kalau misalnya dia naik anak emas karena kita mengakui bahwa orang emang Nah, bagus. kalau itu pengecualian emang benar. Gitu, karena sejujurnya manusia melihat contoh. Ini mah pengalaman di orang banyak. Iya. Tempat kerja sebelumnya orang pernah tidak dianggap lah. Lebih ada beberapa orang yang dianggap karena ya tadi itu menjilat ini. Ini kan senior lagi ya, bukan anak baru, senior lagi. Pas orang keluar mana nanyakan, kumaha kabar, sehat. Ya, anjir sama lagi anjir. Karena bedanya apa? Kerasa kan udah nggak ada ama. Makanya saya tidak melarang Anda untuk jadi anak emas, cuman karena kinerja berikan istilah anak emas teh diartikan sebagai kinerja yang maksimal gitu, berikan kinerja yang maksimal. Jadi ketika orang menyangka bahwa mana gawinnya gitu, ya nggak masalah. Menurut orang jelek, tapi kan mereka nggak tahu suruh kerja kayak kita gimana. Gitu loh. Ada pengalaman pribadi nggak? Apa yang barusan itu yang pengalaman pribadi itu? Yang pertama, ada pengalaman lagi. Orang sampai ada di posisi aduitnya di anak emas kan, itu ada nggak di posisi itu? Sebenarnya di anak emasin nggak cuma dianggap ade-ade aja. Iya. Ade-adean, ade gemas ini. Orang pernah sampai dibilangin mentang-mentang katanya, mentang-mentang iya. Kalau orang mah nggak diambil pusing gitu loh. Cuman kalau misalnya ibaratkan kalau orang menjilat sih, orang nggak masalah kalau emang dianggap menjilat. Tapi karena orang nggak menjilat, jadi orang kan nggak sakit hati banget ya. Iya. Banyak orang yang meremehkan kerjaan orang. Tapi kenyataannya ketika mereka suruh ngajain kerjaan orang pada bingung kan. Iya benar sih. Banyak di tempat kerja saya teh banyak orang-orang yang kerjaan lu mah gitu doang, gue juga bisa kerjain anjir, udah suruh kerjain mah. Cing dengan pusingnya, cing kieunya. Majarkan henteu aja sok. Nah, aku juga kayak gitu lagi. Gimana? Aku tuh pernah di posisi kayak ya kayak gitulah, di anak emas kan lah ya. Sama atasan. Sampai dia tuh diceritain ke orang lain. Wah, si Nopan kerjanya gini. Pokoknya mah bener-bener nama aku tuh dibikin harum lah di tempat kerja tuh. Dari sana tuh karyawan mulai banyak karena produksi lagi naik nih. Oh iya. Lagi penambahan karyawan. Wajar lah kalau misalkan anak baru pasti caper lah cari muka untuk biar dia tuh bisa kepake di tempat kerja. Iya. Biar kedepannya dia punya apa ya punya pegangan lah. Ada jaminan untuk kerja tuh bakal lebih lama lagi. Nah, setiap ada kerjaan yang dimana kan kalau mesin tuh ada waktunya di mana mesin itu tuh harus di handle sama lebih dari 3 orang, 4 orang, atau mungkin lebih dari 1 orang lah gitu. Mereka ini pada rebutan. Pada rebutan. Iya. Oh, yang barusan dicerita yang itu di backstage tadi. Nah, kan sebelum mereka pada ada di tempat kerja tuh, mungkin bisa dibilang selalu aku mulu yang dapat kerjaan itu, yang ambil pekerjaan itu.
dikerjain lah semua sampai aku tuh dicap karyawan yang bagus lah intinya gitu. Tapi ketika kedatangan si anak-anak baru ini, ya udahlah biar mereka aja yang kerja. Aku ngerjain yang lebih ringan-ringan aja. Berarti efisiensi dong. Efisiensi kan. Toh mereka juga si anak-anak baru ini tuh job desk-nya nggak ngerjain yang aku kerjain. Cuman satu doang yang job desk-nya sama. Jadi kan mereka mau gak mau kerjain yang rebutan itu. Sedangkan aku yang khusus buat aku, ya udah mending aku yang kerjain yang itu doang kan. Bener. Karena itu job desk utama aku. Betul. Kerjainlah yang job desk utama. Di anak-anak yang lain sama mungkin ada beberapa atasan yang lain mandang aku tuh kok sinopan jadi kurang kerjaan sekarang mah. Rame lah nyebar itu untuk aku kerja kayak gitu tuh mungkin sampai setahun lah. Dapat pekerjaan jadi lebih ringan karena dapat anak-anak baru ini. Kedatangan anak-anak baru ini yang dimana si anak-anak baru ini fokus ke satu pekerjaan itu. Aku lebih ke ngutamain job desk utama aku. Kerjain lah. Cuman kan kelihatannya kayak si Nopan teh jadi nganggur banget nih. Jadi gak banyak pekerjaan. Oh iya. Ya orang itu, Indonesia yang gak mau rugi banget ya. Ya itu kan perspektif orang ya. Lihat aku kayak gimana mungkin dari penglihatan mereka ya kayak gitu aku jadi kelihatan gak banyak kerja. Tapi aku pribadi ya kerjaan aku dari awal sampai aku dilihat sama mereka secara negatif ya. Perasaan aku mah kerja sama aja, biasa-biasa aja. Gak ada pengurangan etos kerja atau gimana, sama aja. Cuman mungkin dari sudut pandang mereka kayak gitu. Menyebarlah itu. Sampai ke atasan yang si atasannya banget yang dia tuh punya hak untuk punya otoritas buat mindahin orang ke tempat lain. Dicap lah aku tuh di benar-benar kayak target. Kalau misalkan Sinopan, aku pernah dengar ya dari satu atasan. Kalau Sinopan misalkan kelihatan lagi malas-malasan, Bapak mau pindahin dia ke ruangan yang lain. Kan mungkin ini sisi jeleknya aku ya. Sisi negatifnya aku atau egonya aku lah. Arogannya aku mungkin juga. Langsung mukul langsung. Berubah jihu. Pukul aja gitu. Enggak sih. Enggak ya. Langsung tiba-tiba buka orang. Dengar kalimat itu tuh bukan jadi motivasi aku buat kerja lebih baik. Betul. Itu sisi buruknya aku. Aku sengaja nyari celah di mana aku tuh bisa dimarahin. Biar aku tuh ditegur. Karena aku lebih butuh ditegur daripada aku diomongin dari belakang. Betul. Sengaja aku tuh nantang, benar-benar nantang. Selama setahun itu aku anehnya gak ketemu, aku lagi malas-malasannya. Nah, mungkin saking udah keselnya ya. Udah saking keselnya si atasan ini. Dia tuh kayak nuduh aku sembarangan banget lah. Pan, kamu dipindahinnya ke ruangan yang sebelah. Soalnya kamu kelihatan kurang kerjaan sekarang mah. Biar jadi ada introspeksi buat kamu cina. Oh oke, siap. Aku gak banyak komplain ya. Karena aku juga udah mulai tahu nih sifat-sifat orang kayak gimana. Mungkin ada satu orang yang si atasan tuh pengen ditinggiin egonya kan ada. Gak mau omongannya tuh dicela atau gimana kan. Ada yang kayak gitu kan. Ya itulah problemnya orang pintar kan. Problemnya orang pintar. Terus bukan bermaksud kita ngejelekin si profesinya sebagai atasan. Kita cuma menghujat personalnya aja. Iya, emang personal kan. Emang personal orang ya. Pintar kan personal, bener iya. kan? Mana ada orang pintar egonya dicolek langsung minta maaf. Iya, ada. Gimana? Terus, nah, ada dapatlah momen itu. Aku dipindahin ke tempat kerja sebelah. Udah cukup lama 2 bulan. Itu. Nah, yang aku ceritain kemarin itu banyak yang cewek-cewek itu yang kayak pengen diperbaikin dong mesinnya sambil nempel-nempel gitu kan. Nah, itu di sana. Oh, gitu. Oh, kamu di situ dapat TTS itu? Nah, itu tuh aku dapat hikmah, bukan dapat hikmah sih. Oh iya dapat sesuatu hal yang something yang positif gitu kan. Dapat ketenangan hati, dapat kenikmatan tertentu juga. Dibekelin tuh, biasanya udah dipeluk kayak gitu sampai pulang tuh nggak dicuci, mandi tangannya yang sebelah kiri nggak dicuci. Anjing gak senora itu sih. Coba cetak. Nah 2 bulan kemudian si orang yang ngejelekin aku ini tuh ternyata keluar resign dari tempat kerja. Dan dia tuh tercoreng namanya karena banyak hutang di tempat kerja itu. Hutangnya tuh ke siapapun. Nah dari sana yang atasan aku yang mindahin aku ini, yang punya otoritas ini, Pan, kamu mau gak balik lagi ke tempat ini? Najis kata aku tuh, benar-benar. Hoream kata aku tuh, bener gitu. Hoream aku mah mending berantem sama atasan daripada aku harus nurunin harga diri kan. Gitu. Ya udahlah sampai sekarang
aku betah di tempat yang sekarang. Iya tuh dapat kayak gitu. Iyalah. Tempatnya dulu dapat apa ya? Iyalah. Dimaki-maki doang ya. Dimaki-maki doang. Toh aku juga nggak bermaksud pengen kayak dijadiin anak emas di tempat kerja, nggak sama sekali. Sampai ada di mana ketika ada ya pernah tuh ada kayak rapat gitulah. Semua pekerja tuh harus menonjol. Aku gak denger sama sekali. Bodo amat, udah mah kerja cuman buat ngehidupin kebutuhan sehari-hari aku doang. Intinya kayak gitulah. Kerja cuman sekedar untuk kerja doang, gak ada lebihnya, gak ada minusnya. Gak ada kerjaan yang harus ditambah-tambahin gitu. Tapi cek orang itu salah juga karena emang bener salah. Emang harusnya kalau misalnya kalian kerja itu kerjanya maksimal. Harusnya maksimal, bener maksimal. Yang penting di job desk beres gitu. Nah, aku tuh ngomong kayak gitu buat nge-influence kalian buat sama kayak gua gitu. Enggak, anjir bahasana. Lo tahu nggak anjir? Tahu. Emang benar-benar salah. Emang aku ngikutin ego aku. Cuman aku gak mau ngambil resiko lagi aja lah gitu. Kayak apa? Kerja tuh cuman menyelesaikan job desk utama aja lah gitu. Intinya itu aja lah. Yang penting kerjaan beres, udah beres. Kurang high nih bangke. Kalau misalkan ada dapat side job yang lain, itu pun kalau aku lagi nganggur atau kalau aku lagi mood. Itu salah, emang bener salah. Harusnya sih kalau kita udah nyantai, ya kalau bisa mah bantuin yang lain lah, biar kerjaan cepat beres. Betul. Kalau yang dibantuin mikir, ya. Kalau yang dibantuin nggak mikir, nah itu saya jadi pernah kejadian dibantuin. Itu problem lagi. Saya pernah kejadian ngebantuin, yang dibantuin malah main HP. Emang tai. Anjir bener, suka ada yang kayak gitu. Ada ya di aku juga. Bukannya nggak enak nih. Gimana? Aduh bantuin. Udah saya kalah. Besok anjing si anjing main HP anjing. Iya. Nah ini mah ada. Sorry ya dipotong lagi ya. Cerita aku lagi. Nah ini mah bukan aku sebagai korban atau pelakunya. Aku cuma jadi orang penontonnya nih. Satu orang dapat sebuah pekerjaan yang dimana dia tuh gak bisa kerjain, nyuruh minta tolong ke teman yang lain, tapi si pelakunya ini kabur. Kan? ya jadilah ya wajar lah kalau misalkan si teman aku ini yang disuruh marah-marah. Bener pasti memang itu sering kayak gitu, bukan sering banyak anjir. Tapi kok buat aku mana sebenarnya kalau bisa kita tuh menerapkan pemikiran seperti buat aku mah orang Jepang lah, buat aku pandangan aku mah ya. Dimana kita teh harusnya jadi anak emasnya bukan satu orang tapi semuanya adalah anak emas. Dimana kalau semua jadi anak emas berarti jatuhannya bukan anak emas tapi aset. Ketika ibaratkan ada anak yang sama atasnya diandelin itu bukan karena dia notabene-nya yang paling bagus kerjanya bukan, tapi dia yang bisa diberikan tanggung jawab karena masalah tanggung jawab mah balik lagi ke psikologis ya. Ada orang kerjanya bagus tapi bawa orang aja nggak bisa. Ada pak. Ada. Tapi ada yang nggak bisa nge-leading orang lain ya. Betul. Karena kan namanya diberi tanggung jawab itu kan harus ilmu komunikasinya baik, cara ngambil hati teman-teman, gitu, menyampaikan dengan baik. Biasanya kan kayak gitu. Jadi biasanya orang-orang kayak gitu, ya itulah tadi banyak orang yang notabene memang dia teh punya kinerja baik tapi tidak bisa megang. Iya. Kayak pemain sepak bola, main bolanya bagus belum tentu bisa jadi pelatih. Iya benar. Banyak atlet kayak ataupun gitu juga. Ataupun yang dia udah main bagus tapi dia gak bisa main tim kan. Kayak gitu juga. Makanya dia gak dimainin. Betul. Jadi itu kan balik lagi. Jadi kalau kalian lihat ada orang kayak gitu, kalau bisa jangan ngerasa sirik dulu. Sirik boleh kalau misalnya emang dia kinerjanya kayak jelek lah. Kalian tahu sendiri udah bukan rahasia umum. Misalnya si eta gawena sarewae main HP wae, tapi jadi anak emas boleh lah. Cuman kalau bisa, aku sih lebih pengen kita tuh di pandangan kita tuh jadi semua yang bekerja di situ jadi anak emas. Jadi kita jadi aset. Jadi akhirnya akan muncul sifat saling mendukung, Pak. Iya. Gitu. Karena kita tahu kita sama aja, mau kita sama orang lain, kita tuh punya peran masing-masing, kita punya support masing-masing, dimana kita mensupport tempat itu, jadi nggak ada sirik-sirikan. Ya benar. Ketika emang ada orang yang ditunjuk jadi anak emas, berarti bukan anak emas, tapi dia lebih bisa ngelit kita daripada kita. Dan satu sisi positifnya dari misalkan kita udah dianggap sebagai aset, yang diomongin di episode kemarin. Apa? Kita punya skill, kita udah dianggap sebagai aset, apalagi sama si pemilik perusahaannya, bahkan mungkin kita mau resign pun pasti bakal ditarik kembali gimana pun caranya. Sampai mungkin si atasannya tuh, si pemilik perusahaannya tuh mau naikin gaji sesuai apa yang kita pengen. Sampai segitunya. Betul, memang kayak gitu. Memang kayak gitu sih. Jadi
Karena kamu kebayang gak sih ini mah orang buka pikirannya ya. Kita kerja, misalnya kita satu perusahaan nih, kita kerja sama, misalnya. Tapi tiba-tiba orang ditunjuk jadi misalnya ngelit lah. Ya. Tapi kita kerja sama nih. Kira-kira capaian yang kerja biasa atau capaian yang ngelit? Kalau misalkan dari sudut aku punya dua perspektif. Apa? Kalau untuk perspektif sebagai si bawahannya ini, ya pasti capaian kita sendiri lah, karena kita yang kerja. Betul. Tapi kalau aku mencoba mengerti, kalau dari posisi yang si ngelit ini, bakal capek si bawahannya enggak? Kayaknya sama aja sih, bakal sama-sama capek sih. Soalnya dia mikir gimana caranya ngatur si bawahannya supaya ke kerjanya tuh bisa efektif semua. Betul. Nah ini kalau pandangan orangnya, kita kan job desk sama nih, cuman aku tambahan job desk yang ngelit kan. Otomatis kerjaannya sama. Tapi tahu nggak? Biasanya yang ngelit kayak gitu, misalnya kayak aku nih, kerjaan job desknya nggak akan mungkin beres karena orang harus mikiran mana. Iya, oh iya sih, bener sih. Gimana caranya lu kerja lancar? Ya lu butuh apa, lu bilang sama gua, lu outputnya hari ini berapa? Atau ada mungkin gini ya? Gimana? Atau mungkin kayak gini ya? Konsekuensi dari yang si leader ini, dia harus nurun egonya buat ngelesain job desk dia sendiri. Betul. Untuk si bawahan-bawahannya ini. Betul, ada extra time, makanya biasanya yang job desknya sama, biasanya job desk dia nggak beres, sebagai penggantinya dia yang jadi ngelit teman-teman. Dia misalnya katakanlah job desk dia misalnya biasanya kita job desk 10 lah, satu biji tapi beres 10. Yang lain beres 10, dia beresnya cuma 8. Tapi kan yang lain beres 10 nggak mikir apa-apa, beres pulang. Iya benar. Lah dia kan harus ngedata anak-anaknya kayak gimana. Kalau ada masalah-masalahnya belah mana kan atasnya minta penjabaran dong. Masalahnya hari ini kenapa? Ada apa? Terus kalau ada apa-apa anak-anak nggak mungkin nggak ngomong kan, pasti ngomong. Itu pun untuk si leadernya yang bertanggung jawab. Emang kan makanya aku bilang ini kan leader yang bertanggung jawab ya, karena kan dia bilangin outputnya 10, dia kerja 8, berarti tanggung jawab sama job desk. Tanpa kerjaan ekstra kan. Nah. Untuk si leader yang tidak bertanggung jawab biasanya gimana? Kalau leader nggak bertanggung jawab biasanya orang lain kerja dia ngopi, orang lain kerja dia main HP. Orang lain kerja dia nyantai. Dia tahu-tahu minta pas pulang kerja gimana? Kerjaan ada masalah nggak? Nah di aku ada si leader ini ya. Dia udah punya jabatan lah. Oke. Kerjanya diserahin ke bawahannya. Terus dianya ngomongin kejelekan setiap karyawan-karyawannya. Anjir, udah jadi kritikal ya. Asli. Jadi kayak Rocky Gerung gini, kayak Rocky Gerung. Kak, saya lihat kamu tuh kerjanya kurang gitu. Nah itu tuh Rocky Gerung tuh kata teh baru lain sih. Hah? No. Enggak, kok kata giginya bolong ini, habis makan daging kita gini gitu lah. Oke, kok enggak segede. Enggak ngejelekin ini enggak. Penasaran doang. Kalau yang suka kan udah ngomongin langsung gitu. Tapi orang kalau nyoba kayak gitu ya kayak asal kalian orang tuh asal misalkan ngomong kayak gitu ya sakit tenggorokan aja. Asal benar-benar ngekritik orang teh. Lagi jelek kerjanya ya atau gimana gitu. Kan gitu kan nada-nadanya tuh. Nggak sih ganan kemarin bilang udah kayak suhu ya. Udah kayak suhu. Mau tahu suhu apa? Tonton episode 3. Makanya harus nonton. Lanjut nih. Berikut beberapa dampak yang bisa ditimbulkan dari perlakuan istimewa kepada anak emas nih. Apa tuh? Yang pertama, rasa bersalah. Kalaupun itu si anak emasnya bisa mikir. Kalau mah bisa mikir aja. Oke aja bos. Lanjut, bener kan? Bener. Kalau dia bisa mikir pasti dia punya rasa bersalah, ada tanggung jawab. Betul. Terus yang kedua? Yang kedua, perilaku mencari perhatian. Si penjilat ini kan jatuhnya. Orang enggak Iya, ABS, asal bos senang. Ini bener lagi. Nah, nanti dia cari perhatian di mana orang lain kerja, dia buka baju. Dia buka baju. Enggak. Terus yang ketiga, perilaku agresif. Nah itu yang tadi dia pasti ngelaporin teman-temannya yang kerjanya kurang. Oh gitu. Yang ngejilat juga masuknya. Masukin orang mah agresif langsung set gitu langsung. Wah ini langsung ada kerjaan. Kerjain. Enggak sih. Agresif enggak gitu ya? Enggak sih. Agresif takutnya aku mah pas tiba-tiba orang ngobrol ngegel gitu. Wah, iya. Sih aja. Sebelum ditegur teh. Wah gitu.
Yang gak berlebihan. Yang keempat, Perilaku manipulatif. anjing manipulatif. Emang bro. sih, emang rada ngeri sih untuk Iya. manipulatif. Emang hampir semuanya sih kalau orang-orang yang manipulatif itu emang rada ngeri sih. Iya. Bisa ngehancurin, nggak sampai ngehancurin negara juga, ngehancurin hubungan lah. Paling Oh paling basic. gitu. Emang pernah dapat yang manipulatif? Weh, mantan saya gitu. Oh iya. Saya juga Jadi ke personal anjir. nggak jadi lanjut. Yang kelima kecemasan. Saya juga apa? Yang kelima kecemasan guys. Dia bikin panik gitu. Aduh. Kelima gitu? Iya. Oh iya kelima kecemasan. Yang Kecemasan. keenam. Keenam perfeksionisme. Iya. Nah, itu bisa kurang masuk guys. Gimana? Perfeksionisme ya kadang memang tiap orang juga ada perfeksionisnya. Iya kalau itu mas. Cuman Karena untuk kasus anak mas gimana perfeksionisnya? Ya mungkin dia sudut pandang dia kudu cek manehna kudu halus gitu. Padahal kan perfeksionis tiap orang beda-beda. Oh iya sih. Paham ya? Mhm. Yang ketujuh, Tekanan untuk mencapai prestasi yang berlebihan. jadi kudu memberikan Tekanan. jadi kudu memberikan hasil yang maksimalnya teh maksimal plus. Oh itu dampak negatifnya ya untuk Iya. orang yang udah dicap anak mas. Iya. Oh iya benar. Gitu. Kudu plus ayo ya. Nah, makanya keluarlah sistem melaporkan. Melaporkan gitu kan. Yang Padahal yang bertanggung jawab dia sendiri. selanjutnya yang ke-8. Masalah harga diri rendah. Anjir. Ya iyalah bener aja. Udah jadi kesetnya si atasan tuh. Benar sih. Kita nonton gedaiknya. Iya, makanya. Yang terakhir. Kesulitan menghadapi kegagalan. Anjir, udah dibahas lagi. Panik teh langsung keringat dingin. anjing. Alah sia dunungan eueuh kudu kumaha urang arek minta tulung ka babaturan gengsi. Ya, gitu kan. Betul. Tapi kalau bahana kan ente, kalau bahana misalnya dunungan gawe, dunungan teh gawe. Iya benar. Benar. Ya benar kayak Bener gitu anjir, Bener kan kayak gitu. kameramen? Bener aja. Kalau nggak ada si atasannya itu dia tuh suka males-malesan kan. Yoi, ada atas Nah, langsung Wah, sat. Nah, itu agresif teh. Oh iya benar itu agresifnya. Iya benar. Gitu. Benar. Kerja mana yang geus kurang baik. Ya benar kayak gitu. Ini search by Kompasiana ya guys. Oh ada ininya, Ada ada sumbernya. Karena kemarin itu dari Kompasiana. Kalau Keren. ada lagi yang tidak, Mas minta tolong beresin Mas. Berarti kalau udah ada sumber kayak gini, statement kita tuh setidaknya ada backingan lah ya. Iya. Kalau misalkan Yang kemarin juga ada backingan dari Google. ya maksudnya kalau kita sekarang berstatementnya kurang baik, bisa salahkan ini aja. Enggak. Bisa salahkan sumbernya aja. Enggak lah, ini jangan salahin sumbernya, salahin kamu nonton salah persepsi aja nggak nyampe aja. So, coba. Oke. Sekarang dari sumbernya dari Kompasiana gimana? Oke, nih ya. Nggak dipungkiri adanya perlakuan anak emas dalam dinamika kerja kantor memang kerap berlaku betul. Bahkan dapat perspektif untuk menguntungkan karir, benar juga. Bisa jadi kamu dapat berbagai privilege dalam proyek penting privilege dalam proyek penting Ya, benar oke sih. fasilitas itu. Misalnya mentoring dan training yang eksklusif misalnya. Benar. Sampai peluang untuk dipromosikan, betul. Jelas. Memang sebenarnya di balik prospek yang menguntungkan ketika dapat perlakuan dari anak emas ini terdapat dampak konsekuensi yang harus ditanggung cek orangnya. Walaupun dapat nilai misalnya mentoring training untuk peluang untuk dipromosikan, tapi tetap ada harga yang harus dibayar. Kayaknya ini materi semua yang belum kita bedah. Apa? Kayaknya udah diungkapin semua deh. Udah diungkapin, udah diomongin sama kita. Ya ini kan yang si materi-materi yang belum dibahas. Yang belum dibedah, kayaknya udah kita bahas sendiri kayaknya. Tapi ya udahlah bahas ya. Mbak, Nambah durasi. ya nggak apa-apa. Di foto dong Mbak. Terus apa lagi? Tapi nggak apa, langsung aja kita ini walaupun udah kita bahas kita. Ih kejauhan. Enggak, Oh iya benar. Kita bedah satu-satu. Kita bedah. Anjay. Berikut dampak negatif menjadi anak emas di sebuah pekerjaan. Yang pertama, tidak disukai rekan kerja. emang. Emang. Ada orang meninggalinnya negatif wae. Kan. Tapi orang Tapi apa? orang tuh kan sempat bertanya lah ya sama teman orang yang di komunitas. Yes. Yang dimana dia tuh seorang HRD. Nah, orang nanya lah. Definisi anak emas tuh kenapa sampai konotasinya negatif. Betul. Nah ini surat teh tidak disukai rekan kerja tuh karena gimana gitu kan, pemikiran itu gimana lah intinya gitu. Dia tuh punya perspektif lain di pandangan tiap orang.
bukan perspektif sebagai HRD. Apa tuh? Ya, untuk anak emas sebagai buat orang-orang di atasan ini, anak emas tuh ya karena etos kerjanya yang bagus, intinya gitu. Kan, betul, Ya betul. emang bener, emang gak salah. Cuman untuk rahasia umumnya kan anak emas tuh kayak benar-benar konotasi negatif itu karena mereka suka menjilat itulah kayak gitu. Kayaknya kalau kataku mungkin ini kali ya, lebih ke kenapa jadi dampaknya negatif. Kayaknya kalau misalnya keberlangsungan dari dulu kayak gitu Pak. Kalau misalnya ibaratnya gini, kita di dalam sebuah perusahaan di mana katakanlah untuk jadi anak emas teh bukan satu orang tapi semua harus jadi anak emas. Iya, harusnya mah. Berarti kan mereka memberikan hasil maksimal, benar tuh? Jadi nggak kan ada dampak konotasi yang negatif kan? Tapi kan kenyataannya tiap perusahaan sekarang. Nah itu bangsa kita sendiri yang merusak kan? Bangsa kita sendiri. Iya. Tapi kita mengadu dombakan apanya? Negara lain. Konspirasi. Kayak kita tuh masih dijajah. Emang masih dijajah anjir. Dijajah sama bangsa sendiri. Iya. Aku takut. Aduh. Enggak, tapi benar. Kalau mau nyalahkan saya aja. Keras. Enggak, misalnya tidak disukai kan mungkin karena perspektif merekanya sih yang negatif. Karena kan orang pernah mengakui, orang ada beberapa orang yang si orang ini tidak disukai gitu sama orang-orang karena dia naik jabatannya cepat gitu. Kayak gimana, tapi orang yang ngeliat sendiri sama beberapa orang di mana ketika orang lain harusnya libur, dia tidak libur untuk menyelesaikan sesuatu. Waktunya orang lain istirahat, dia mengerjakan. Waktunya orang lain ibaratkan yang hanya menerima laporan, dia nggak terima laporan tapi dia turun tangan. Jadi kalau misalnya diberatkan kata orang-orang, oh dia mah kerja ngejat, ya aing merhatikan mana tinggal gawe, mana kamaran awal. Nah, ada satu lagi temen aku yang ini yang dijadiin mungkin bisa dibilang anak emas ya, anak emas atasan, tapi aku mau ngebela si teman aku yang satu ini. Dia bisa dibilang sebagai anak emas atasan ini karena sampai dia naik jabatan ya. Daripada yang satu lagi yang tadi. Nah, yang satu ini mah kerjanya bagus. Semua masalah dia punya problem solvingnya. Udah bisa lah, benar-benar jago. Sampai atasannya sendiri pun ketika ada kerjaan yang cukup sulit, kalau misalkan tidak terselesaikan, si atasan mah kayak nggak ngerasa bersalah, tapi si teman aku yang ini ngerasa bersalah kok. Karena gitu. Tanggung jawab itu Pak. Makanya itu salah satu teman yang dari kesekian yang kurang yang wahai gitu ya. Iya, karena kan ya itu tadi sih, karena di kitanya banyak dirusak oleh orang-orang kayak gitu, jadi hasil orang-orang yang kayak gitu tuh nggak kelihatan Pak, kasihan Pak. Makanya kebanyakan orang-orang kayak gitu tuh ketika kita bekerja keras, terus tiba-tiba katakanlah misalnya dia dapat jabatan lebih, alhasil kalau kita dia masih konstan sih nggak masalah atau bertambah ya, tapi kebanyakan kan orang ketika dijajah pas naik jabatan langsung turun draw, jadi langsung lau gini langsung. Orang kamarin geus punya yang kudu ripuh gini. Iya. Iya benar-benar. Yang kedua nih. Yang kedua mendapatkan beban karena ekspektasi yang tinggi. Kan ya kurang kayaknya. Tadi lagi. Pasti. Karena ketika Anda menjadi anak emas sebenarnya berat kalau misalnya ini mah. Berat. Karena misalnya gini, orang jadi tukang gosip lah atau tukang ngelaporin. Ini udah naik jabatan terus orang bakalan diem aja, enggak, mana dituntut lebih aja untuk ngelaporin orang. Jadi kayak awalnya kerjaan kamu itu kerjaan benar, jadi kerjaan enggak benar. Udah mah dimusuhin, ngejilat lagi, ngelaporin orang lagi, ngelaporin orang tidur, tapi kamunya ikut tidur ya. Masih mending gitu kan, kita masih cuman dibenci sama rekan kerja. Misalkan ini ya, suka ada kan tempat kerja tuh yang ngerjain orang-orang pribumi. Orang pribumi teh tuh keras kan. Dia tuh sebel misalkan sama si penjilat ini. Kumaha lamun dicegat di jalan. Itu saya. Aing tungguannya jalan lepas agama. Ya gak bisa dipungkiri lah. Ada aja yang kayak gitu kan. Ada. Karena ya itu tadi, karena biasanya ya orang-orang yang kesal kayak gitu teh karena dia melaporkan orang-orang tertentu juga. Ya akhirnya bikin ada rasa timbul kekesalan lah. Ya meskipun sama-sama salah sih sebenarnya. Iya, tapi kan namanya jadi kita tuh punya sifat kayak gini, udah mengecewaku otoritas tertentu. Asli kita kan ngelihat teman kayak gitu jadi sikat lagi gitu di jalan gitu. Iya, makanya. Emang. Selanjutnya, menjadi individualis dan anti kritik. Anjir. Berat mah. Tapi emang benar sih.
Tidak bisa dikritik ya. Gak bisa dikritik. Udah mah dianya sendiri suka ngekritik orang lain sampai ngelaporin. Betul. Dikritik balik kan gak mau, gak terima. Benar. Oh iya, tapi kalau misalnya mau kritik juga kita harus tahu. Ketika kita mengkritik kita harus memberi jawaban juga. Iya sih ya. Problemnya di kita ngekritik tapi kita nggak tahu jawabannya. Nggak tahu jawabannya. Contoh, nggak usah jauh-jauh, maaf ya ini mau keluar konteks. Rocky Gerung. Ya. Walaupun dia mengkritik pemerintah kayak gimana, tapi dia memberi jawabannya seharusnya. Ya. Sebaiknya seharusnya itulah gimana? Kritik bukan ibaratkan orang ngegorengin maneh, tapi orang temerenan naon ya itu bukan kritik, itu menyalahin. Kritik cerdas. Terus ada juga ya beberapa teman juga dia tuh mengidolakan maaf ya Pandji Pragiwaksono. Waduh, saya dong. Nah dia kan suka ngeritik nih. Iya. Suka ngeritik politik lah pemerintahan kayak gitu. Sampai dia tuh pernah kan ada satu perdebatan acara debat gitu kan. Ya. Nah dari si pihak pemerintah tuh kamu bisanya cuma ngeritik doang. Sok atuh kasih solusinya kan gitu. Terus si Panji kan bilangnya, oh itu bukan tugas saya. Saya tugas mas cuma buat menggonggong doang. Nah si teman-teman aku ini menelan perkataan si Pandji Pragiwaksono itu bulat-bulat tanpa dipikir. Jadi dia tuh ngikutin jejaknya cuma buat ngeritik. Betul. Bukan kayak gitu ini ya, bukan kayak gitu cara kerjanya. Betul. Karena memang kok untuk di pemerintahan tuh jadi kalau misalnya bisa aku bilang mah kenapa dia ngomong kayak gitu, kalau misalnya pejabat tertentu kita kasih suapin dulu, kapan majunya? Iya. Maksudnya gitu. Nah ini mah yang jadi permasalahannya untuk konteks ke tempat kerja, kita tuh masih satu tempat kerja. Beda, masa sih gak dibantu gitu kan? Cuman bisa ngeritik doang tanpa dibantu asa nyir. Mana sok benar kita jadi jelema. Tapi kalau misalnya kayak gini, orang ngeritik kerjaan Anova nih. Terus pas ngeritik itu cek Anova nek sok atuh kerjain, tapi pas dikerjain membuktikan ya. Orang kan merasa ya. Iya. Tapi kebanyakan di kita pas kemana bisa sok atuh kerjakan. Gitu. Orang goblok. Tapi kalau aku mah untuk sekarang mulai sekarang udah cukup lama juga sih. Apa? Udah gak pernah ngekritik sih. Oh anjir, langsung sapu anjir. Langsung sapu si bangsat ini. Soalnya aku punya pembelaan. Punya pembelaan. Kalaupun aku ngekritik kan kritik pasti konteksnya kita mencari kekurangan orang lain kan. Kesalahan lah, lebih ke kesalahan. Gak mungkin aku mencari kesalahan orang lain sedangkan aku juga masih banyak kekurangan di tempat kerja. Aku mengakui itu. Makanya aku gak mau ngeritik orang lain karena kalau dikritik balik takutnya ego aku lagi naik, aku gak terima gitu. Makanya aku nyari aman. Makanya tumpahnya ke sini ya. Ya mending ke sini aja lah. Emang akan dengerin sama aja. Setidaknya kan di sini dapat engagement. Daripada di tempat kerja tantrum doang kan. Iya, bener, gak ada manfaatnya. Kayak orang gila ngapain. Mending kita keresahan kita bikin karya. Anjir. Gokil. Langsung nih. Titik Kak. Gue gak salah ngetik bangset. Tidak dapat dipungkiri menjadi anak emas juga adalah sebuah kesempatan di tempat bekerja, betul. Namun alangkah baiknya hal tersebut sebaiknya digunakan untuk waktu tertentu saja. Ya. Lalu bagaimana cara menanggulanginya dan memanfaatkan hal tersebut? Berikut beberapa contoh yang tepat nih untuk menjadi anak ini emas berarti nih. Dicari solusinya. Betul. Yaitu menjadi anak emas adalah strategi terakhir. Coba baca penjelasannya ya. Kenapa disebut strategi terakhir? Karena suatu ketika iklim kerja bisa saja berubah, betul. Apalagi ketika sudah jadi anak emas itu bos. Anak emas bos. Iya, anak emas bos, betul. Tapi enggak sesuai ekspektasi bos. Nah itu kan makanya tadi bilang ekspektasi tinggi kan. Sewaktu-waktu bos bisa berpaling kepada yang lain dijadikan anak emas. Bukan. Jadi udah dijadiin anak emas tuh belum tentu jadi jaminan. Betul, tidak aman Pak. Belum aman Anda teh. Mana teh? Waduh kejauhan. Ini mana? Strategi terakhir. Lalu bagaimana ini nih yang ini ya? Nah, oleh karenanya lebih baik fokus saja kepada hal-hal yang fundamental seperti kualitas kerja, skill, networking. Jadi anak emas bukanlah haram, sah-sah aja, tapi jadikan strategi terakhir cek aing naon. Bener kan? Dan yang paling utama, ya udah kerjain dulu job desk maneh yang
prioritas itu, Betul. utama itu. Makanya nonton episode yang kemarin yang bahas soal job desk kan. Gila promonya mantap ya bro. Ini ketik like, comment, and subscribe. itu pun kalau ada yang nonton sampai tamat ya, sampai iya. menit ini nonton ya. sampai tamat anjing. Harus 5 menit anjir, doang. Jangan 5 menit doang anjir. Biar tahu obrolannya kayak gimana. Lanjut, lanjut. Yang kedua. Kedua dong. Kan kedua. Kan ini mah tadi Bener, udah beda lagi. Iya, kedua. Ini bro. Berkontribusi Iya. dan memberikan kontribusi terhadap rekan kerja yang lain. Tuh, Nah. penjelasannya dong. Ketika kita misalnya dipandang eksklusif atau jadi anak emas bos, jangan lupa daratan. Wih. Jangan lupa daratan. Ah. Tapi bantu bos untuk meluaskan pandangan apresiatifnya kepada rekan kerja yang lain. Oh. Tuh, harusnya mana teh jadi bridge, harus jadi jembatan untuk teman-teman maneh. Jadi bos teh ngerti ke karyawan yang lain bukan maneh hunkul. Jadi bukan maneh hungkul. Blok. lanjut. Karyawan lagi era masa kia. Jadilah bijak untuk juga saling memberi kesempatan kepada yang lain untuk mendapat apresiasi dari bos. Jadilah bijak untuk saling berkontribusi dengan rekan kerja. Sesimpel gitu. itu sih sebenarnya. Makanya aku bilang tadi psikologis teh eta salah satunya. Jadi ketika kayak gitu teh si bos teh ngeliat kita teh mampu membawa yang lain sebenarnya kayak gitu. Ketika ibaratkan kita ditunjuk sama bos, lebih dekat sama bos masalah kerjaan, tapi kan si bos bakalan ngomong kan, untuk bagian ini siapa yang bagus ya? Iya. Kamu bisa ngerjain nggak? Oh bos, kalau saya mungkin biasa aja. Ini ada sih yang bagus. Iya, mending gitu lah ya. Mungkin ya ngomongin soal ini kan, ini tuh baik buruknya orang kan, ya itu wajar lah, namanya juga manusia kan. Nah, kadang aku tuh suka berpikirnya tuh orang-orang yang kayak gini, yang sebagai anak emas terus ngomongin kejelekan si teman-temannya ini tuh, dia tuh ngejar apa gitu, pengen sampai ngejelekin gitu. Sebenarnya gak, kalau dipikir-pikir ya gak ada untungnya juga. Itu mah hanya kalau kataku mah itu hanya kehausan sesaat, Pak. Haus validasi. Iya, ntar kalau misalnya ibaratkan udah katakanlah orang udah dijelekin, dia ngerasa paling ini, ntar ketika yang lain udah ngejauhin dia mah ujung-ujungnya ya ngerasa sendiri lagi, buat apa? Gak ada gunanya juga kan? Iya sih. Iya, makanya juga. Kayak aja ngapain gitu ngerepotin diri sendiri harus ngelaporin teman-temannya. Nggak usah. Bilangin aku mah mending lu fokus kerja sama diri lu sendiri. Jadi ketika mau ngapa-ngapain anjir orang tenang bener goreng dah orang cekut bos halus orang kinerjanya membuktikan. Bener tuh. Itu yang terakhir nih, fokus mengembangkan diri katanya. Apa tuh? Tetap fokus mengembangkan diri adalah jalan yang bijaksana dalam berkarir. Jalan ninja. Anjir, jalan ninja. Nilai mutu dan kualitas tidaklah semata berdasar jadi anak emas bos. Tapi nilai mutu dan kualitaslah dalam mengabdi dan berdedikasilah yang jadi kartu as kita sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya kita mengemban job desk masing-masing. Kan aku berarti mengembangkan diri. Kok jadi anak bos-bos. Nah, kayak tadi Aduy bilang, apa? Kita bukan lagi jadi anak emas, tapi kita dianggap sebagai aset. Betul. Itu. Ketika kita semua jadi aset, udah. Sumpah, harusnya enak ya. Karena bayangan orang emang harusnya kayak gitu. Jadi ketika kita jadi aset, kita bisa saling tutupin teman satu sama lain. Ketika kita ngerasa hak yang lain tidak sesuai, kita bisa mengajukan pengajuan. Apalagi kalau misalkan ya kita udah dijadiin sebagai anak emas atau mungkin bisa dikategorikan sebagai aset ya. Pasti kan kita punya fasilitas atau punya privilege nih. Diajak meeting kemana lah sama perusahaan-perusahaan lain lah. Perusahaan lain ngelirik kita. Betul. Enak anjir. Betul, asli. Kita cabut dari tempat kerja yang sekarang, si partner perusahaan ini tuh pasti bakal mau gak kerja di tempat orang gitu. Itu yang aku bilang kemarin. Yang aku bilang kemarin, temen aku ada beberapa lowongan nawarin ke orang. Oh ya gitu ya, tanpa kita ini ya, tanpa kita ngejar bola. Betul, oh, iya bener. Itu salah satunya Pak. Nah makanya nonton biar tahu. Gitu, makanya nonton dari awal. Kalau udah ngomongin nih, masalah anak mas Diko dari prompter ya. Udah beres sih. Iya, kalau udah. Nah, pesan terakhir. Oh, pesan terakhir. Kameramen udah berapa? Coba pakai sign udah berapa menit? 1 jam. Dan yang 47 aja. Sekarasa anjir. Makanya. Oke. Untuk dari aku dulu atau Aduy dulu? Aduy dulu lah. Sekali-kali atau Aduy dulu atau. Mere ini konklusinya. Ya udah tuh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi ke pejabat. Ya buat aku mah
Jadilah anak emas yang bertanggung jawab. Anjir. Udah gitu aja sih. Anak emas bertanggung jawab, hargai teman kerja, berikan dedikasimu semaksimal mungkin biar ketika terjadi apapun kamu punya nilai jual. Udah itu aja sih. Terus kalau misalnya ibaratkan kamu ngerasa disuruh sesuatu emang di luar job desk kamu, kalau emang itu ternyata udah beres, kalau emang bisa dikerjakan dan kamu merasa itu buat nambahin ilmu kamu juga atau nambahin skill kamu juga, kerjain aja nggak apa-apa. Karena itu ntar mungkin buat kamu capek, buat orang lain mungkin kerasa kayak dimanfaatin, tapi ntar kamu yang ngerasain butuhnya kayak gimana nanti kerasa. Aku cuma bisa bilang nanti kerasa udah. Ya. Tanpa perlu dijelaskan lagi ya. Iya dong. Ntar juga kerasain, ntar juga muncul kolot mang kayak karaos yang kayak kealaman. Kieuning nya. Nah, benar-benar. Kalau dari apa nih? Kalau dari aku terserah Marane tuh mau ngejar apa, sampai Marane tuh pengen dijadiin anak mas sama atasan-atasan maneh. Urang mah cuman pengennya teh bijaklah sebagai manusia. Anjir, gila ya cukup lah sampai segitu juga. Berkala rumah ke rumah. Bijaklah sebagai manusia gitu kan, bukan sebagai karyawan tapi sebagai manusia lah. Betul. Jadi berarti ketika kita bijak sebagai manusia, kita akan menghargai segala sesuatu, bukan tentang pekerjaan aja tapi luar juga. Sampai ke personal tiap rekan kerja mana. Betul. Itu sih. Mengenal manusia lebih baik. Walaupun kita juga masih belajar ya. Wah, saya mah edanya punya mantap ya. Asli sih. Apalagi saya terlalu buruk. Cukup segitu aja. Ada lagi? Masih ada yang belum ngerasa unek-unek belum keluar? Udah sih. Saya terlalu mempermasalahkan soal anak emas sih. Enggak apa-apa. Saya tidak peduli. Oke, kalau gitu teman-teman makasih atas perhatiannya hari ini. Kalaupun kalian nonton sampai tamat gitu ya. Mudah-mudahan ada lah yang nonton sampai tamat ya, biar kalian tahu perspektif kalian, biar sama kayak kita lah. Kalaupun nggak sama nggak apa-apa, boleh diomongin aja. Kritik, komen di bawah. Boleh di komen di bawah. Pokoknya harus acak-acak komen yang di bawah. Pokoknya harus banyak. Berarti kita nih sekarang karena udah episode 5 juga, kita mulai ini promoin aja ya. Bisa follow di IG kita di Temu Media. Nah, itu kalian bisa lihat-lihat episode potongan kita sama kalau misalnya ada Q&A boleh di sana juga boleh. Dan kenapa nama IG-nya Temu Media sedangkan nama podcastnya namanya juga karyawan, itu karena namanya juga karyawan podcast ini itu sebagai produk. Sebagai program, jadi bukan sebagai medianya, dan medianya itu ya Temu Media. Jadi kita tuh sebenarnya itu punya visi misi tuh, punya misi lah. Jangan dijelasin, jangan biar rahasia. Sekali lah. Yang ini aja intinya aja. Kita tuh sebenarnya bikin ini tuh pengen menyaingi Kui Entertainment. Enggak kejauhan. Orang ke pinggir tuh. Enggak kejauhan. Udahlah segitulah. Ya gitu aja. Kali ini. Jadi kalau misalnya mau follow bisa follow Temu Media. Adalah nanti di deskripsi nanti kurang cantumin. Bisa juga nge-follow kita, kalau aku di Wiwi3, kalau @novanpevari. Betul, sama kalau di YouTube kita kan kemarin ada yang nanya ini, temen aku bingung nih, kok nggak nemu Temu Media, katanya si IP-nya. Langsung cek aja di YouTube, namanya juga karyawan. Oke, sekian dari kita, aku Dwi dan saya Novan. Sekian dari kita. Bye. Aduh.